Oke ya, kita mulai aja hari ini ya, pelajaran hari ini. Jadi kita udah masuk kemarin kan yang kimia unsur. Nah, sekarang udah kita masuk ke kimia organik ya. Jadi yang kimia organik nanti ada polimer, ada benzen, ada yang pertama ini adalah senyawa turunan alkana. Ya, jadi waktu dulu kan pas kelas 10 pernah belajar hidrokarbon ya, ada alkana, alkena, alkuna. Nah, itu ada turunannya lagi dari alkana. Di sini ada 7 ya, 7 jenis turunan senyawa turunan alkana. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Nah, cuma nanti untuk tata nama itu nanti baru mulai kita pelajari hari Kamis ya. Jadi yang hari ini kita belajar mengenal gugus dulu dan identifikasinya dulu gitu. Jadi uh, turunan alkana itu ada, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 7. Nah, yang 6 itu biasanya dikelompokkan seperti ini. Jadi yang 6 itu, yang pertama sama kedua itu adalah si alkohol dan ether. Terus yang ini satu kelompok karena mereka disebutnya isomer fungsi. Kenapa mereka disebut isomer fungsi? Karena kalau kamu lihat di sini ya, rumusnya itu, rumus senyawanya C berapa H berapa O-nya itu sama. Sama halnya alkanil dan alkanon, yaitu yang ketiga dan keempat. Itu juga biasanya kalau mengajarkan tata namanya atau nanti ya identifikasinya itu juga barengan. Nah, ini karena rumus umumnya juga sama. Kamu bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya tadi alkohol itu rumusnya, kalau yang ini ya, CnH2n plus 2O. Sedangkan kalau alkanal dan alkanon itu CnH2nO. Nah, nanti yang kelima dan keenam itu adalah asam karboksilat dan ester. Ya, mereka juga memiliki ini yang sama nih. Rumusnya itu CnH2nO2 gitu, ya. Nah, ini rumus umum mereka. Nah, kalau yang terakhir, yang nomor 7 itu yaitu haloalkana atau alkyl halida, itu X-nya itu adalah unsur-unsur halogen. Jadi halogen itu kan, gas halogen itu ada F, Cl, Br, I. Ya, jadi 4 ini sebenarnya rumus umumnya nggak selalu seperti ini, nggak selalu yang CnH2n plus 1X. Yang penting ada C-nya, ada H-nya, terus dia memiliki FCl, Br, atau I, itu udah masuk ke dalam si haloalkana. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ada bedanya senyawa turunan ya dengan alkana itu. Dia memiliki gugus fungsi ya, jadi ada yang nempel yang menyebabkan dia berbeda dengan alkana. Jadi kalau misalnya kita lihat alkohol, itu kamu bisa lihat di sini gugus fungsinya adalah OH. Jadi kalau ditanya mana gugus fungsi dari alkohol, misalnya di dalam contoh ini berarti yang ini. Nah, tanda strip itu kan ini dibilang kosong ya, yang kosongnya itu berarti itu si CXY-nya, C berapa, H berapa gitu yang nempel di sini. Gitu. Nah, OH itu selalu harus di pojok belakang. Dia bisa aja ditaruhnya di sini, bisa di sini ya. Jadi nggak selalu di pojok gitu. Nah, kalau alkohol OH, sedangkan kalau ether itu, jadi gini, kalau kalian ngapalinnya ya, bukan ngapalin ya, biar ngapalinnya gampang, kalau misalnya si alkohol sama ether, kalau yang atas nih si alkohol, pasti habis O dia ketempelan dengan si H. Tapi kalau ether itu setelah O itu nggak ada H-nya. Jadi dia di sini nanti di sini ada CXY, di sini juga ada CXY. Makanya tulisannya kayak gini. Jadi kayak menggandeng C di kanan dan menggandeng C di kiri gitu. Kalau misalnya alkohol pasti ini bukan CH3 ya, tapi ada H-nya di sini.
Nah, ini kalian lihat di sini menggandeng ya O-nya. Ada di sini ada C-nya, di sini juga ada C. Kalau U di dalam alkohol, satunya menggandeng C, satunya menggandeng H, ya, mengikat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kalau yang aldehid atau alkanal dan keton atau alkanon itu juga sama polanya. Kalau kalian lihat si aldehid itu dia CO ya, dan dia mengganti si C-nya setelah dia mengikat O di atas, dia mengikat H. Nah, dia selalu mentok pasti ya. Itu adalah aldehid. Sedangkan kalau si alkanonnya yang keduanya, yang satu grup sama dia ya, yang isomer fungsi itu, dia setelah O itu dia nggak ada H di sininya, tapi nanti di sini ada C yang lain, di sini juga ada yang C lain. Di sini ada C lain, di sini ada C lain. Kalau kamu lihat, ini bedanya ya, kalau di sini ini mentok, kalau ini habis CO, C-nya di sini dia mengikat C lain, ini juga mengikat C lain. Gitu. Jadi biar ngapalinnya nggak susah gitu. Terus kita lihat kalau asam karboksilat dan ester ya. Kalau asam karboksilat dan ester juga sama. Dia itu sebenarnya tipenya itu C, O, dan O. Jadi O-nya ada double. Nah, O yang double yang sebelah yang bawah ini, kalau asam karboksilat itu mengikatnya H. Sedangkan kalau di ester, dia O-nya nggak mengikat H, tapi mengikat C yang lain gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, COOH nih ya, kalau misalnya asam karboksilat nih, mentok di sini habis O dia mengikat H. Tapi kalau misalnya di ester itu habis C, O. Nah, O-nya nggak ngikat H, tapi dia ngikat C yang lain. Di sini ada C yang lain. Nah, di situ. Ya, bedanya di situ. Sedangkan kalau haloalkana itu semua yang ini yang menyebabkan dia haloalkana, di sini ada Cl-nya. Itu nyebabin dia masuk ke grup yang haloalkana karena dia halogen terus alkana gitu. Makanya namanya jadinya haloalkana ya. Nah, terus yang diperhatikan lagi rumus umumnya ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini nih, ya disuruh identifikasi dia masuk ke grup yang mana gitu ya, atau jenis senyawa yang mana. Kita lihat kalau yang A nih, CnH10O. Sebentar, CN. Nah, ini soalnya nih ya, soalnya nih bukan CnH10O. Miss ganti dulu. Bukan CnH10O, tapi misalnya CnH12. Ya, CN. C6H12O misalnya, yang pertama nih ya. Nah, kita lihat yang pertama nih, C6H12O. Berarti menurut ini rumusnya apa? Kalau kita jadikan rumus. Berarti R-nya itu adalah si angka 6-nya itu. Berarti Cn H berapa N? Berarti kalau 12. 12 itu berapa? Iya, 2N. Terus ditambahin O. Nah, kalau belakang O, pasti kemungkinannya itu kalau nggak yang ini, grup yang satu ini, atau nggak grup yang dua. Karena kalau grup yang ketiga, si asam karboksilat dan ester itu O-nya selalu 2. Nah, karena ini CnH2n, nah kalian lihat rumusnya CnH2n ini. Jadi, si A itu bisa masuk, kita kan nggak tahu yang membedakan si aldehid dan si keton itu adalah nanti rumusnya apa. Tapi karena ini cuma ada rumusnya aja, nggak ada gambar senyawanya, ya kita nggak tahu, kita tulis aja. Dia bisa masuk ke aldehid atau ke keton, terserah. Belum tahu ya, jadi masuk. Pokoknya dia masuk ke grup yang sini, yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang kalau yang B nih, cuma kita lihat dia ada si BR sama ada si CL. Berarti udah langsung masuk ke grup apa tuh? Kalau ada BR sama CL, kan BR sama CL itu adalah masuknya ke halogen. Berarti dia masuk ke grup apa ini namanya? Tanpa kita harus tahu rumusnya. Iya, betul, haloalkana. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau yang C, itu rumusnya apa tuh? C4
H10O. Kalau kita bikin jadi rumus jadi apa? Cn terus 10 itu kan lebih dari 2 ya. Karena 2-nya dari 4 itu adalah 8. Berarti kalau 10 itu adalah 2n plus 2. Iya, betul. Gini, karena 2 kali 4 tambah 2 kan, 2 kali 4 8 tambah 2 10. Nah, Cn H2n plus 2O ini adalah yang ada plus 2-nya, itu adalah yang pertama sama yang kedua, yaitu dia kita nggak tahu dia apa, bisa masuk ke dalam alkohol atau bisa masuk ke dalam ether. Itu adalah yang C. Nah, kalau yang D, kita udah tahu nih belakangnya itu 2. Ya, belakangnya 2 udah pasti. O-nya itu ada 2, itu udah pasti masuknya ke yang grup 5 sama 6, yaitu grup si asam karboksilat dan si ester. Kalau kita cek benar atau enggak, C4H8O2 kan berarti hasilnya itu sebenarnya adalah Cn H2n karena 8 itu 4 kali 2, terus O2. Berarti dia masuknya ke grup si asam karboksilat atau ester. Gitu. Ya. Nah, pertama berarti kalian harus bisa dulu mengidentifikasi kalau cuma dari rumus senyawanya. Gitu. Nah, sebelum kita identifikasi berdasarkan gugus, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Kita lanjut. Ini misapus. Kalian bisa lihat di video ya, seperti biasa. Oke, nah sekarang, nah ini ada 8 ya, 8 senyawa yang kita nggak tahu dia itu apa namanya, gitu ya. Bukan namanya nanti kita belajarin nanti, tapi ini yang ditanya tandai gugus, biasanya dia juga nanya gugus fungsi dan identifikasi jenisnya, masuk ke dalam jenis nyawa apa, gitu ya. Contohnya misalnya yang pertama nih, kita lihat gugus itu adalah yang ada O-nya gitu ya, yang ada O-nya, terus kita lihat gimana cara identifikasi. Misalnya yang pertama tuh yang sebelah kiri, ini berarti ada O dan dia ada H, berarti gugusnya itu yang ini. Berarti dia C, O, dan H. Ya, jadi C-nya menempel bukan dengan C yang lain, tapi menempel di H. Baru C yang sebelahnya ini si CH yang lain. Berarti itu masuk ke apa? Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu masuknya ke, kalau COH, berarti masuknya ke sini. Nih, COH. Ya, OH-nya itu beda sama ini ya. Kalau ini tuh O-nya nempel ke H, kalau ini C-nya yang nempel ke H dan C-nya juga mengikat O. Berarti dia masuknya ke dalam aldehid gitu. Jadi pas kalian bikin, nah itu masuknya ini nanti namanya adalah aldehid. Nah ini tandai gugusnya dan identifikasikan jenisnya, ini adalah jenisnya adalah aldehid. Nah ini. Nah sekarang yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan, bedanya sama yang sebelah kiri, ini kan OH. Nah, O-nya yang mengikat H, bukan C. Jadi gugusnya cuma ini kan si OH. Jadi kita tahu kalau gugus OH itu masuknya ke dalam grup alkohol. Gitu. Ya. Terus kita lihat yang ketiga yang sebelah kiri. Nah, ini ada O di tengah mengikat C yang di sini sama C yang di sini. Berarti gugusnya itu yang ini. Yang ngikatnya itu mirip dengan alkohol, cuma kalau yaitu O yang mengikat, tapi dia mengikat C-nya itu ada 2, satunya nggak ngikat H. Si O-nya ya, tangannya itu gandeng kanan kiri, gandeng CC, itu masuknya masih temannya alkohol, di isomer fungsinya dia masuknya adalah ether atau alkoksi alkana. Gitu. Nah, nanti kalian kalau misalnya masih bingung bisa lihat di tabel tadi ya. Nah, ini juga sama, ini kebetulan mirip sama yang atas, berarti ini OH, ini juga berarti masuknya ke alkohol. Ya. Nah, sekarang kalau yang di sini, ini ada O, ini ada O. Wah, O-nya berarti ada 2. Berarti pasti masuknya ke grup yang 5 sama 6 tadi itu.
Nah, sekarang kita tandai dulu, ini gugusnya ini, COOH. Nah, dia O-nya yang di sini, ya, O yang ini mengikatnya tidak mengikat C lagi, kalau ada mengikat C lagi, ini mengikatnya dia H mentok. Berarti itu yang ganjil, yang kelima, yaitu si asam karboksilat. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat sebelumnya. Ini mirip, ini kita lihat O ada berapa dulu? Kita cek, oh O-nya ada 2. Udah pasti kalau O-nya 2, berarti masuknya ke yang 5 atau enggak 6. Cuma kita lihat si O ini, dia ngikat satunya C yang ini, satunya C. O-nya mengikat 2C. Ya, maksudnya ada yang sebelah kanannya dia dan sebelah kiri. Bukan mentok H seperti ini, beda kan? Nah, ini berarti masuknya masih ke yang tadi isomer fungsinya karboksilat, tapi yang genap yaitu yang si ester, yang ke nomor 6. Nah, sekarang kalau yang ini, yang bawah nih, ini O-nya cuma 1, nih. Tapi kita lihat si C-nya gimana beda sama yang ini. Kalau ini kan C-nya menggandeng H1, ini menggandeng C. Nah, ini dua-duanya si C-nya itu menggandeng atau mengikat C. Yang ini mengikat C, ini juga mengikat C. Nggak ada yang mengikat C-nya, nggak ada yang mengikat H aja. Berarti ini masuknya ke temennya aldehid, yaitu keton atau alkanon. Sama aja ya kalian sebut. Alkanon atau keton sama aja. Sedangkan yang terakhir, kita lihat ini ada Cl-nya, nggak ada O-nya, ya. Sama C semua, berarti Cl itu kan termasuk, apa namanya, si Cl itu termasuk halogen, berarti ini masuknya ke jenis haloalkana. Nah, gini. Jadi kalau misalnya masih cuma dalam bentuk tadi rumus, kita nggak bisa ngebedain ya antara yang grup yang 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Cuma kalau udah gambar, kita udah bisa bedain masing-masing. Gitu. Oke, yang sampai sini ada yang mau ditanya? Atau udah ngerti semua? Ya? Ya? Garis 2, yang ini. Ini. Yang garis 2 ini, terus yang ini kan. Nih. Itu artinya gini aja, si O itu kan sebenarnya dia bisanya mengikat 2, tangannya itu sebenarnya 2. Jadi tangannya 2 itu modelnya bisa gini, atau bisa gini, gitu. Ya, jadi O itu emang kan kalau dulu kita belajar struktur Lewis tuh kelas 10, kalau kita bikin, dia itu ada bisa mengikat 2, jadi tangannya ada 2. Sama halnya kayak C itu tangannya ada 4. Kalau H itu kan tangannya ada 1. Makanya kalau O-nya ini nggak ngikat yang lain nih, misalnya O yang di sini kan nggak ngikat yang lain. Dia cuma berikatan sama C, berarti dua-duanya itu pasti ngikat si C. Tapi beda dengan kalau sama yang ini misalnya ya, O yang di sini, dia ngikat C-nya itu bukan 1C, tapi di 2C, berarti dia ada tangannya satu kanan, satu kiri gitu. Jadi sebenarnya tangan 2 ini ya, karena dia mengikatnya cuma 1C, berarti dia tangannya ada 2. Karena dia emang dua-duanya harus ngikat. Sedangkan kalau yang O-nya garisnya cuma 1-1, ini juga sebenarnya kalau kita panjangin yang ini kan sebenarnya kalau C, terus O, terus H. Gitu, sebenarnya gitu. Cuma orang biasanya alkohol itu kelihatannya tuh selalu hanya kayak nempel ke O-nya. Kalau kita panjangin sebenarnya kayak gini, sama aja kan ini. O-nya di sini 1, ini 1, berarti tangannya juga selalu 2. Jadi kenapa 2? Itu karena memang dia selalu tangannya 2, si O. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi hari ini sengaja nggak sampai ke yang itu dulu ya, tata nama. Jadi biar bisa identifikasi dulu. Nanti habis ini ada tugasnya ya. Nanti Miss info di grup seperti biasa. Oke, hari ini penjelasan sampai di sini dulu. Selamat siang semua.
Yok.